Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian daripada penanam modal itu, ya kita lihat bahwa segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia, oke. Jadi batasannya seperti itu. Ada pihak dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan penanaman modal di bidangnya. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negeri sendiri yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Jadi tetap modal yang digunakan dalam negeri untuk melakukan suatu usaha di dalam negeri sendiri. Sedangkan kalau penanaman modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat dari segi asli penanaman modalnya berarti asing atau dalam negeri, baik perorangan atau badan usaha yang melakukan suatu kerjasama dengan di dalam negeri. Selanjutnya, penanaman modal dalam negeri, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia, negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dapat saja misalnya daerah melakukan suatu penanaman modal di negara Indonesia. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Terkait dengan badan hukum dan tidak berbadan hukum yang sudah jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Selanjutnya adalah apa yang kita maksudkan terkait dengan apa yang kita maksudkan dengan penanaman modal asing. Yaitu kita lihat bahwa segala kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan siapa? Tentu berpatungan dengan modal dalam negeri. Jadi boleh saja modalnya itu dari luar sendiri maupun dia berpatungan dengan atau yang disebut dengan kerjasama atau MOU, Memorandum of Standing. Penanaman modal asing, persorangan warga negara asing, badan usaha. Jadi kalau dia adalah asing boleh perorangan, kemudian kalau kemudian ada badan usaha atau pemerintah asing atau boleh juga negara maksudnya yang melakukan penanaman modal wilayah negara Indonesia. Itu maksudnya. Jadi kalau modal asing ini itu dapat saja orang, dapat saja badan usaha atau negara. Misalnya negara Cina melakukan penanaman modal di Indonesia, atau katakan misalnya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan penanaman modal di Indonesia, atau kemudian individu-individu yang dapat saja semua modalnya itu dari asing dan dapat saja berpatungan, maksudnya bekerjasama dengan negara Indonesia yang baik perorangan maupun daerah atau badan usaha. Selanjutnya adalah modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi penanam modal itu boleh saja bukan dalam bentuk uang. Modal itu tidak selamanya uang, tapi dapat saja dalam berbentuk misalnya barang. Selanjutnya modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing atau boleh saja perorangan yang memang notabene nota warga negara asing atau badan usaha asing. Sebagai suatu kelusuran modalnya dimiliki oleh pemilik asing yang dapat saja semua modalnya itu dimiliki oleh asing yang kemudian menanamkan modalnya ke Indonesia misalnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bahwa pelayanan penanaman modal. Bagaimana sih bentuk pelayanan daripada penanaman modal ini? Kita lihat adalah bahwa bentuk pelayanan terpadu menjadi bentuk pelayanan penanaman modal yang kita bisa berikan adalah dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kalau misalnya satu pintu itu dapat saja Anda biasa temukan di dalam beberapa instansi pemerintahan itu sistem satu atap. Nah itulah kemudian yang harus dilakukan pelayanan supaya kemudian
para asing ini kemudian mereka mudah untuk memberikan pemberian modal karena adanya kemudahan-kemudahan. Pelayanan satu pintu itu dalam hal apa? Dalam hal kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan. Jadi aspek perizinan dan non perizinan ini kemudian yang dimaksud melakukan satu pintu. Nah, yang dapat di pendelegasian atau melimpahkan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan non perizinan yang proses polanya dimulai dari tahap permohonan sampai pada penerbitan dokumen dilakukan dalam suatu tempat. Jadi kita tidak bisa pungkiri kan, boleh saja nanti ke depan mahasiswa dapat menjadi bagian di dalam pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Maka kemudian dengan adanya sistem satu atap ini, maka itu memudahkan para penanaman modal itu yang untuk melakukan suatu pengurusan administrasi yang bukan hanya pada permohonannya, tapi mulai dari permohonan sampai kemudian tahap finishing penyelesaian dokumen itu terselesaikan. Era sekarang ini, saudara-saudara sekalian, memang itu sangat penting. Mengapa? Karena dalam konteks pelayanan masyarakat yang sekarang ini yang begitu ribet, yang begitu kompleks, maka kemudian sistem sistem satu atap ini itu diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada penanaman modal. Karena kalau misalnya dulu terkadang kita begitu ribet misalnya mengurus urusan-urusan perizinan, harus ke lurah, RT, RW, dan ke camat, naik lagi kepada instansi yang terkait di pemerintah daerah. Kalau itu semua itu kan membutuhkan waktu banyak. Tapi kalau dilakukan pelayanan dengan sistem terpadu satu atap, maka itu maksudnya bahwa itu akan mempermudah sistem-sistem perizinan. Tapi itu dilakukan mulai dari awal permohonan sampai pada akhir, sehingga terbit suatu izin daripada untuk melakukan penanaman modal itu. Pemerintah pusat apa yang dilakukan disebut adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan itu untuk melakukan. Itu yang maksudnya pemerintah pusat ya. Kalau kemudian yang bisa melakukan apakah mungkin dilakukan juga pemerintah daerah? Ya dapat saja di tingkat gubernur, sistem satu atap, di tingkat bupati atau wali kota atau perangkat daerah unsur penyelenggara pemerintah daerah itu dapat saja dilakukan sistem satu atap, sistem terpadu yang dilakukan. Jadi pemerintah pusat boleh dengan sistem terpadu, tentu ada jenis-jenis skala yang tidak bisa tentu beda, yang tentu tidak sama antara kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan modal terpadu dengan pelayanan gubernur dan begitu juga di tingkat kabupaten kota itu berbeda-beda. Nah, apa yang mendasari kemudian kenapa itu dilakukan oleh daerah, yaitu adalah otonomi, yaitu adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Daerah dapat saja membentuk pelayanan sistem terpadu atau sistem satu atap yang untuk memberikan kemudahan investasi penanaman modal asing, investasi penanaman modal, tapi berdasarkan kewenangannya. Jangan sampai kemudian daerah tiba-tiba memberikan suatu perizinan pada pihak penanaman modal, tapi kemudian itu bukan kewenangan daerah, itu dapat saja izin tersebut dicabut karena tidak memenuhi unsur-unsur secara administratif. Yang manakah unsur yang dimaksud dengan secara administratif itu? Unsur administratif itu yang dimaksudkan yang pertama adalah tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan substansi aturannya, tidak sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau untuk kemudian secara administrasi itu dapat dikatakan sah atau benar, maka harus dilihat dari tiga aspek. Yang pertama prosedur, kewenangan, dan substansi atau aturan. Apalagi yang lain adalah yang selanjutnya, kebijakan penanaman daerah diarahkan. Apa sih sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya kebijakan penanaman modal itu? Yang pertama adalah mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah. Jadi kita tidak bisa, saya katakan tadi, bahwa tidak bisa kita merasa bahwa di daerah itu memiliki sumber daya alam dan sumber manusia yang mumpuni, lalu kemudian kita merasa hebat dalam suatu daerah. Maka tetap harus kita mencoba untuk membuka ruang
untuk adanya investasi yang kemudian untuk menciptakan iklim usaha daerah yang kondusif. Ya, penguatan daya saing. Jadi sehingga daerah itu akan kemudian eh, akan bisa jaya kalau kemudian daerah tersebut itu memiliki suatu eh, membuka cakrawala dari luar untuk masuk ke Indonesia, ke ke daerah. Sebagai sebuah contoh yang saya bisa berikan, mungkin Anda tahu yang namanya Singapura ya. Singapura itu mungkin kita lihat bahwa dari segi sumber daya alam ya tentu tidak memiliki suatu banyak potensi sumber daya alam. Tapi daerah tersebut membuka ruang untuk kemudian adanya investasi dan penanaman modal asing di daerahnya, maka daerah itu akan berkembang begitu besar Singapura tersebut. Negara lain yang mana yang bisa menjadi contoh kemajuan-kemajuan terkait investasi itu ada termasuk negara Arab. Ya, tentu negara Arab dengan konteks adanya orang umroh, adanya orang yang pergi haji. Tetapi pada konteks ekonomi tetap mereka membuka ruang untuk ke negara-negara lain, baik individu, usaha maupun negara ikut campur, ikut terlibat dalam penanaman modal. Maka kemudian jangan heran kalau kemudian negara Arab itu negara yang merupakan negara terkaya yang juga masuk kategori negara kaya yang ada di dunia. Tentu inilah kemudian menjadi faktor karena mereka membuka ruang. Sebagai sebuah contoh lagi supaya kita bisa lebih memahami bagaimana sebuah implikasi daripada sistem penanaman modal ini. Kalau misalnya seperti misalnya Pinrang, kalau Pinrang itu kemudian kita membuka ruang daerah-daerah lain, person-person, negara-negara asing maupun individu-individu WNA warga negara asing untuk kemudian membuka ruang daerah Pinrang membuka ruang untuk masuk, maka pasti daerah tersebut akan memiliki suatu tingkat eh, pendapatan asli daerah yang meningkat. Kalau itu yang terjadi, maka tentu tercipta iklim usaha daerah yang kondusif. Tetapi tetap harus berdasarkan pada kerangka keadilan dan kerangka kemakmuran. Artinya usaha-usaha dan hasil serta keuntungan-keuntungan yang diperoleh itu tentu harus berlandaskan pada keadilan dan berlandaskan pada kesejahteraan untuk orang banyak, bukan kesejahteraan untuk individu. Penggarapan-penggarapan daerah yang ada di Pindrang itu tidak bisa dikelola oleh individu saja atau keuntungan individu saja, tapi harus disalurkan untuk kepentingan daerah dan utamanya penduduk yang ada di Pindrang khususnya. Apalagi yang lain adalah mempercepat peningkatan penanaman modal, olehnya itu pemerintah daerah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal, bahwa untuk kemudian menciptakan yang namanya uh, apa uh, untuk menciptakan suatu percepatan, maka pemerintah daerah memberikan pelayanan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Artinya daerah tidak boleh kemudian memberikan pilih kasih, membuka kerang untuk potensi penanaman modal di daerah, tetapi harus juga membuka ruang yang lain yang dimungkinkan untuk memberikan investasi kepada daerah, tetapi tetap harus mengacu kepada kepentingan nasional. Maksudnya adalah jangan merusak tatanan kepentingan nasional, jangan merusak tatanan dari segi keamanan, dan jangan kemudian monopoli sampai Anda menanam modal di negara Indonesia tapi Anda keuntungan itu dimonopoli. Itu tidak seperti itu maksudnya. Apalagi yang kebijakan yang harus dilakukan oleh daerah adalah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan sampai akhir kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Artinya, saudara-saudara sekalian, kalau mau perekonomian bagus, maka tentu kedamaian dan ketentraman itu harus diciptakan. Perekonomian tidak akan pernah maju kalau terjadi kekacauan. Perekonomian itu tidak akan pernah maju ketika terjadi konflik yang berkepanjangan. Sebagai sebuah contoh, pada tahun 1998, di mana reformasi bergulir, maka kemudian investasi dan penanaman modal asing itu cenderung untuk mereka keluar. Mengapa? Karena kemudian ekonomi sangat-sangat bertolak belakang dengan konflik, ketidakamanan, dan kemudian ketidaknyamanan. Itu kira-kira substansi yang perlu kita pahami dalam bidang ekonomi. Jadi ekonomi itu dibutuhkan suatu ketentraman dan masyarakat tentram, maka ekonomi akan lancar. Ketika ekonomi lancar, maka masyarakat akan sejahtera. Tetapi bagi saya akan aman suatu negara itu, suatu daerah itu, ketika juga pemimpinnya itu adil.
Jadi berlandaskan pada suatu sikap yang adil, sikap yang akan melahirkan suatu ketentraman. Ketentraman akan melahirkan suatu kesejahteraan atau kenyamanan. Tetapi keadilan itu harus berlandaskan pada suatu sikap-sikap bijak. Jadi yang pertama, untuk menciptakan kesejahteraan itu bagi saya adalah para pemimpin itu harus bijak yang pertama. Kemudian dari sikap bijak ini, maka tentu melahirkan suatu masyarakat yang adil. Keadilan akan muncul, maka yakin akan pasti terjadi yang namanya keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan itu ada, maka dipastikan akan muncul yang namanya kesejahteraan. Jadi pada prinsipnya saya melihat dalam konteks negara ini negara akan sejahtera ketika itu kemudian dibutuhkan pemimpin yang bijak. Tentu pemimpin yang bijak ini sangat dalam era demokrasi sangat ditentukan oleh warga negara. Loh, apa hubungannya warga negara yang yang menentukan sikap bijak? Ya tentu karena kan warga negara atau masyarakat itulah yang memilih pemimpin dalam setiap pesta demokrasi 5 tahunan atau 4 tahunan. Negara, rakyat yang memilih pemimpin. Pemimpin dipilih apa? Ya tentu pemimpin yang pilih bijak. Ya, tapi kalau pemimpin yang dipilih adalah korupsi, masyarakat juga diberikan amplop memilih pemimpin, masyarakat juga menerima sogokan untuk kemudian memilih caleg, memilih kepala daerah, memilih bupati, memilih presiden. Maka tentu pemimpin yang lahir ketika terpilih dengan menggunakan pendekatan amplop atau menggunakan pendekatan membayar, maka tentu saya yakin tidak akan pernah bisa melahirkan suatu pemimpin yang adil. Itu berkonsekuensi logis seperti itu. Maka tentu kalau tidak bisa adil, maka akan pasti tidak bisa akan aman nyaman. Kalau tidak aman nyaman tentu tidak akan bisa sejahtera. Jadi selama rakyat mengikuti ritme politik praktis, pragmatis, dan hedonis untuk kemudian memilih pemimpin, maka selama itu juga negara tidak akan pernah melahirkan suatu kesejahteraan yang makmur bagi rakyat dan seluruh bangsa. Kemudian mengembangkan dan memberikan perlindungan atau kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sekalipun daerah membuka ruang untuk memberikan kesempatan asing secara individu, pihak asing secara badan hukum, pihak negara asing dalam konteks negara atau state, maka kemudian tetap negara atau daerah tetap harus mengutamakan, tetap harus melakukan suatu tindakan-tindakan yang adil terhadap kesempatan yang diberikan, kesempatan juga kepada penanaman modal usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sekira seperti itu stresinya yang perlu Anda paham. Selanjutnya adalah pengembangan potensi dan penanaman modal. Yang pertama bahwa identifikasi potensi modal, yakni pengumpulan dan informasi. Jadi harus dilakukan pengumpulan dan informasi potensi penanaman modal berupa potensi daerah. Kemudian apalagi yang lain misalnya adalah analisis pengumpulan data informasi potensi daerah. Artinya dianalisis gitu. Jadi kalau misalnya untuk melakukan suatu pengembangan penanaman modal, yang pertama itu adalah harus menciptakan potensi penanaman modal itu mengumpulkan data informasi. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ini, kalau mau misalnya suatu daerah besar dan bagus, maka daerah itu harus kemudian mempromosikan, menggali data informasi. Apa sih potensi yang dimiliki Pinrang? Misalnya potensi yang dimiliki Pinrang tidak bisa dipungkiri itu adalah yang dikenal dengan Nabarra. Nah tentu dalam pendekatan itu adalah itu yang harus tersampaikan kepada publik. Orang tidak akan pernah tahu apa potensi yang dimiliki Pinrang kalau Pinrang sendiri menutup diri dan tidak pernah menggali potensi daerahnya, informasi. Kemudian adalah pemetaan peluang penanaman modal, yakni verifikasi hasil potensi penanaman modal. Analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal telah didapatkan sebelumnya dengan didukung oleh studi diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan, penyusunan peta peluang. Artinya apa? Ada sebuah analisis yang digunakan. Ada sebuah analisis yang digunakan daerah tersebut untuk kemudian melakukan suatu pemetaan yang ada. Kemudian adalah dokumentasi hasil pemetaan peluang penanaman modal daerah.
sistem informasi daerah, yakni pengumpulan data informasi tadi, kemudian adalah petakan, lalu selanjutnya itu promosikan. Harus dipromosikan. Daerah tidak akan pernah dikenal, sama dengan kita misalnya. Diri kita tidak akan pernah dikenal kalau kita tidak melakukan promosi. Promosi itu penting untuk kemudian mengenal daerahnya. Bali tidak akan pernah hebat seperti itu kalau dia tidak melakukan promosi. Sehebat apapun potensi daya sumber daya alam yang dimiliki, tapi kalau mereka tidak pernah kemudian kalau mereka tidak pernah membuka ruang promosi, maka tentu juga tidak akan bisa tercipta yang namanya upaya pengembangan potensi. Selanjutnya adalah apa bentuk pelayanan modal yang bisa dilakukan adalah pelayanan perizinan. Ya, menciptakan suatu pelayanan perizinan, daerah harus menciptakan suatu memanfaatkan potensi perizinan di dalam melakukan suatu respons terhadap penanaman modal yang ada di luar. Yang kedua adalah insentif dan kemudahan. Ya, kalau kita mau merespon orang luar masuk ke dalam daerah kita, ya berikan kemudahan. Berikan kemudahan. Mengapa kemudian investasi dan penanaman modal sekarang di era corona itu agak berat untuk dilakukan? Mengapa? Karena akses kita itu sangat berat untuk kita masuk di suatu antara wilayah dengan wilayah lain. Maka dengan cara ketika sudah nyaman keadaan, maka kemudian kemudahan investasi itu harus diutamakan. Kemudahan, tapi ingat, kemudahan yang kemudian tidak mengorbankan yang namanya cita-cita ekonomi nasional. Kemudian adalah pelayanan pengaduan masyarakat, tetap harus ada. Harus ada feedback pengaduan masyarakat. Artinya masyarakat yang dirugikan tadi, dengan adanya usaha besar, maka ada ruang usaha mikro, usaha kecil menengah, koperasi, untuk tetap mengadu kepada pemerintah bahwa di sini terjadi misalnya tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh penanaman modal yang sehingga membuat saya merasa bangkrut, daerah saya merasa tidak memiliki suatu tidak memiliki suatu atau usaha saya tidak memiliki perkembangan karena adanya gangguan-gangguan daripada usaha-usaha besar yang lain, yang lebih besar modalnya tentunya. Kemudian sistem informasi penanaman modal itu terdiri atas ada basis data, potensi dan peluang tadi saya katakan sebelumnya ya, ada proses data. Harus ada data. Data apa? Misalnya data sumber daya alam yang dimiliki Pinrang, ada beras, ada lautnya, ada sayur mayurnya. Inilah kemudian yang harus dikembangkan dan diinformasikan daerah, yang dimana itu tugas daerah untuk melakukan suatu informasi keluar terkait dengan potensi sumber daya, ada dengan melakukan pendataan. Nah, data dari apa yang ada itu, pemetaan peluang penanaman modal daerah dari data hasil melakukan pemetaan. Yang mana maksudnya pemetaan? Bahwa di daerah Cempa misalnya apa, daerah misalnya Rika tinggal di daerah mana Rika? Batu Lapak, Pak. Misalnya daerah Batu Lapak, tentu kan potensi pemetaannya di situ bisa kita katakan di sana tentu sayur mayur, tentu adalah hortikultura. Terus kemudian di daerah laut sana itu tentu kan itu harus dipetakan. Itu harus petakan. Daerah sawah misalnya Pinrang Kota, itu maksudnya pemetaan begitu yang kemudian itu nanti diinformasikan. Kegiatan usaha, ya tentu data kegiatan usaha penanaman modal, bahwa tentu harus ada informasi bahwa kalau misalnya Pinrang di daerah kota katakanlah banyak beras, kemudian di daerah Batu Lapak misalnya banyak coklat, hortikultura, di daerah Rika yang daerah sana itu yang banyak laut itu? Yang mana, Pak? Yang banyak ikannya itu daerah di Pinrang itu? Daerah yang banyak yang laut ya, yang banyak lautnya. Pinrang Supa ya, apakah namanya ya. Yang banyak ikannya. Masa Pinrang atau banyak ikannya? Yang dekat-dekat laut itu. Nah, terus kemudian di daerah sana misalnya itu tentu itulah harus dipetakan
Jadi ada pemetaan potensi sumber daya alam, kemudian ada pemetaan kegiatan usaha, kemudian kemudian ada pemetaan potensi dulu dipetakan di mana wilayahnya potensi tersebut, potensi laut, potensi darat, gitu, potensi pegunungan, kemudian dipetakan daerah A potensi pegunungan ada bagus, atau hortikultura potensi daerah B potensinya adalah beras. Nah itu pemetaan seperti itu dilakukan. Nah, setelah kemudian itu kemudian ada kegiatan usaha dipetakan lagi, kemudian terkait dengan bidang-bidang usaha yang ada di daerah itu, bidang usaha yang ada di daerah itu. Kemudian layanan perizinan dan nah baru kita masuk pada aspek pemerintahannya, yang mana yang bisa diisikan. Misalnya, Pak, saya mau menginvestasikan, saya punya pabrik penggulingan padi. Di mana? Saya mau misalnya di Butulapa, wah, nah cocok Pak. Misalnya kurang padi gitu, kurang beras di sana. Kalau Bapak mau di daerah perkotaan atau daerah mana misalnya daerah utara atau daerah selatannya Pinrang itu boleh. Nah, penggilingan padi cocok di situ. Karena kan teorinya itu pabrik itu kan harus berdekatan dengan sumber daya alamnya kan. Nah, kemudian data realisasi penanaman modal. Kemudian tentu harus juga ada sistem informasi yang terkait dengan yang terrealisasi penanaman modal itu apa-apa saja, perusahaan apa yang sudah terrealisasi. Sekian saya bisa sampaikan kepada sekalian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.